Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar lagi. Kak Rizal akan menemani belajar kalian, yaitu di tematik kelas 4, tema 8, subtema 2, dan pembelajaran ke-5. Seperti biasa, sebelum belajar silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa baru kita bisa mulai belajar, supaya belajarnya lancar dan ilmunya bermanfaat. Baik, setelah semuanya sudah berdoa, kita mulai belajar. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 5. Ciri-ciri gerakan tari Bali. Di samping sini ada gambar tari Bali ya. Ciri-ciri gerakannya adalah A. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. B. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. 2. Ciri-ciri gerakan tari Sumatera. Di samping sini adalah gambar contoh tari Sumatera. Nah, sekarang ciri-ciri gerakan tari Sumatera. A. Gerakan tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. B. Gerakan tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. C. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, selanjutnya bertanyalah kepada teman-teman kalian tentang kegemaran mereka. Kemudian isikan dalam tabel berikut. Setelah itu diskusikan kesimpulan dari kegiatan kalian. Nah, di sini kita sama teman-teman kita itu pasti punya kegemaran yang berbeda. Misalnya nama teman kalian ada yang kegemarannya menyanyi, namanya Sinta. Yang kegemaran bermain musik namanya Dodi. Yang kegemaran bersepeda namanya Ita. Kegemaran membaca buku cerita namanya Rindu. Kegemaran menggambar namanya Misbah. Kegemaran menari namanya Anti. Kegemarannya kegiatan pramuka namanya Ultra misalnya, dan lain sebagainya. Itu pasti berbeda-beda masing-masing teman-teman. Kita bisa tanya dan kita bisa catat di sini. Nah, setelah itu kita perhatikan pertanyaan berikut. Apa manfaat kegemaran kalian bagi diri kalian sendiri? Nah, misalnya saya punya kegemaran bersepeda. Nah, pasti saya tahu manfaat dari kegemaran saya bersepeda itu apa. Badan menjadi sehat, hati menjadi senang, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua apa ini? Apakah kegemaran teman kalian memberi manfaat untuk kalian dan lingkungan sekitar? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Misalnya ada teman yang kegemarannya adalah ini misal ya, bermain musik. Manfaat untuk lingkungan sekitar, misalnya bisa menghibur lingkungan sekitar dengan permainan musiknya. Misalnya seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah kegemaran kalian mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaran kalian tidak mengganggu orang lain? Nah, ini kegemaran selain punya manfaat juga kadang mengganggu orang lain. Contoh kegemaran yang sebenarnya baik tapi bisa mengganggu orang lain. Misalnya bersepeda tapi naik sepedanya itu ugal-ugalan, kenceng-kencengan, lewat lingkungan yang banyak warga di situ malah kita kebut-kebutan. Nah, itu namanya kegemarannya mengganggu orang lain. Itu harus dirubah. Bagaimana supaya tidak mengganggu? Misal kegemaran menyanyi bisa mengganggu orang lain, tidak bisa saja.
Ketika nyanyinya terlalu keras-keras, tidak beraturan, sembarangan, itu juga bisa mengganggu. Harus sesuai dengan aturan ya. Harus sesuai aturan. Naik sepeda ya pelan-pelan, hati-hati. Menyanyi ya boleh, tapi di tempat menyanyi. Itu. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, yaitu bacalah teks cerita Cadara yang ada di buku siswa. Selanjutnya kerjakan tugas berikut. Nah, ini tugasnya ada. Ceritakan kembali cerita Cadara dengan cara kalian sendiri. Sampaikan pula pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke. Sekarang kita buka dulu buku paket. Buku paket tema 8 ini yang pembelajaran 5. Yang ada ceritanya yang berjudul Cadara. Ini ada di ceritanya ada di halaman 107 sampai 108 ya. Buku paketnya bisa dibuka halaman 107 sampai 108. Nah, sekarang kita baca ceritanya ya. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire.
Panglima Wiro sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Disadur dari Dianka, 1000 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2016. Baik, itu teks yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita kembali ke pembelajarannya. Perhatikan lagi ke sini. Nah, sekarang ada beberapa tugas. Tugas yang pertama yaitu tak lingkari ya, ini ya, tak tandai aja ya. Nah, ceritakan kembali cerita Cadara dengan cara kalian sendiri. Sampaikan pula pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bacalah kembali cerita Cadara di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada berapa pertanyaan ya? 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Cadara? 2. Apakah Cadara merupakan tokoh utama? 3. Siapakah tokoh protagonis dalam cerita Cadara? 4. Apa yang kalian ketahui tentang tokoh antagonis? Siapa tokoh antagonis dalam cerita Cadara? Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Kita jawab dari yang Kak Rizal lingkari dengan tinta warna ungu nih. Ceritakan kembali cerita Cadara dengan cara kalian sendiri. Ini contoh saja, adik-adik bisa membuat sendiri, menceritakan lagi ya dengan kata-kata adik-adik sendiri. Nah, ini contoh menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Cerita merupakan anak dari Panglima Wiro. Panglima dari desa Kramuderu. Cadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari, Panglima Wiro ingin menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Cadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Cadara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu dengan suku Kuala. Cadara menyusun strategi dan melawan suku Kuala. Cadara berhasil mengalahkan suku Kuala. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wiro. Beliau meminta Cadara untuk menyusun siasat perang. Siasat perang tersebut dinamakan Cadara Ura. Ini contoh kalimat untuk menceritakan kembali apa yang sudah kita baca. Apa cerita yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang lain. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Cadara? Nah, ini tokoh dalam cerita berjudul Cadara yaitu Panglima Wiro, Cadara, teman-temannya, teman-teman Cadara, dan suku Kuala. Itu untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian kita kembali ke sini lagi. Pertanyaan yang nomor 2. Apakah Cadara merupakan tokoh utama? Bagaimana adik-adik? Kita jawab ya. Ya, Cadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Cadara. Alasannya karena tokoh Cadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Cadara juga ada tokoh utama lain yakni Panglima Wiro. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga kita jawab juga ya. Siapakah tokoh protagonis dalam cerita Cadara? Nah, kita jawab. Jawabannya adalah tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu Cadara, Panglima Wiro, dan teman Cadara. Nah, di sini tokoh protagonis ini artinya adalah tokoh yang bersifat baik. Pertanyaan terakhir atau yang nomor 4. Nah, tak tandai kuning.
Apa yang kalian ketahui tentang tokoh antagonis? Siapa tokoh antagonis dalam cerita Sadara? Kita jawab sekarang. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Sadara yaitu suku Kuala. Bagaimana adik-adik, sampai sini sudah paham ya? Semoga paham. Sekarang kita teruskan berikutnya. Salah satu lagu dan tarian yang terkenal dari Papua adalah Sajojo. Sajojo adalah tarian yang biasa ditarikan untuk menyambut tamu di Papua. Gerakan tari Sajojo antara lain melompat, melangkah, dan memutar badan. Ini gambar tari Sajojo. Nah, carilah video gerakan tari Sajojo di internet dengan bimbingan guru kalian. Nah, ini kita disuruh mencari tarian Sajojo. Tapi tenang saja ya adik-adik, untuk tarian-tarian Sajojo, Kak Rizal akan beri link videonya di deskripsi. Silahkan adik-adik cek sendiri di kolom deskripsi. Yaitu apa? Yaitu tentang tarian Sajojo. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Boleh di-share video ini jika banyak manfaatnya dan bisa semakin memberikan manfaat, bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.